Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan satelit cuaca. Kali ini akan dibahas mengenai evaluation of satellite product quality. Nah, apa saja variabel yang bisa dideteksi oleh satelit sehingga dikatakan menjadi sebuah produk dari satelit? Yang pertama adalah berkaitan dengan keadaan atau variabel-variabel basic atmosphere. Kemudian awan dan precipitation-nya, aerosol dan radiasi, ocean dan sea ice, land surface, dalam hal ini termasuk snow, solid earth, atmospheric chemistry, dan space weather. Ini adalah variabel-variabel yang bisa diobservasi menggunakan satelit. Variabel ini dikatakan sebagai variabel geofisikal. Nah, bagaimana satelit mengobservasi variabel geofisikal ini? Tentu saja menggunakan prinsip remote sensing atau penginderaan jauh. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan basic atmospheric 3 dimensi dan 2 dimensi variables. Jadi, dia merupakan salah satu dari basic geophysical variable yang digunakan untuk memprediksi cuaca. Dalam hal ini termasuk numeric weather prediction (NWP). Nah, apa saja yang diobservasi? Berkaitan dengan temperatur atmosfer, specific humidity, angin dalam arah horizontal beserta vektor anginnya, kemudian ketinggian sebuah permukaan atmosfer, tentu saja diukur dari permukaan bumi, berapa temperatur dari troposfer, ketinggian dari troposfer. Jadi, kita lihat, nah, basic variabel ini biasanya untuk mengukur tekanan udara, temperatur, dan kelembaban di permukaan bumi. Dan pada khusus untuk variabel angin, untuk komponen angin pada arah vertikal masih belum tersedia pada produk satelit karena keterbatasan atau sampai saat ini teknologinya belum tersedia. Sekarang kita lihat salah satu contohnya adalah temperatur atmosfer atau temperatur udara. Biasanya disajikan dalam bentuk 3 dimensi, digunakan untuk mengukur temperatur dari permukaan sampai ke top of atmosphere. Nah, top of atmosphere ini seperti kita ketahui ya, kalau atmosfer itu dibagi menjadi beberapa layer, beberapa kategori. Ada troposfer, stratosfer, dan mesosfer. Dikategorikan berdasarkan ketinggian tertentu. Misalnya troposfer dari 0 sampai 11 km dibagi dua juga menjadi low troposfer dan higher troposfer. Nah, dari troposfer sampai mesosfer biasanya disebut juga sebagai total kolom atmosfer, total kolom udara. Biasanya untuk temperatur atmosfer diukur dalam satuan Kelvin menggunakan standar internasional, dan ketika diobservasi diukur berapa temperaturnya disertakan pula ketidakpastian pengukurannya. Berikut adalah metode yang digunakan untuk mengobservasi temperatur udara. Ada beberapa metode yang digunakan pada satelit untuk mengukur atmospheric temperature. Metode pertama menggunakan IR spektroskopi, jadi pancaran infrared dari beberapa lapisan atmosfer, kemudian dipilih menggunakan spektral interval tertentu,
Kemudian kan akan terlihat berapa tingkat absorpsinya atau tingkat penyerapannya di pita frekuensi tertentu. Kemudian, metode IR spektroskopi ini biasanya digunakan untuk satelit pada orbit LEO maupun geosinkronus. Selain metode IR spektroskopi, ada juga metode medium wave atau subradiometri. Nah, untuk mengukur temperatur atmosfer, satelit memiliki setidaknya 4 metode. Sedangkan untuk specific humidity, satuannya gram per kilogram di setiap layers, juga kilogram per meter persegi untuk di total kolomnya. Metodenya pun bisa menggunakan IR spektroskopi, beserta penggunaannya di satelit di orbit LEO dan GEO. Metode yang lainnya ada microwave submillimeter radiometri juga, GNS radio occultation, differential observation lidar atau diode. Nah, ini semua bisa Anda baca lebih jelas prinsip dan aplikasinya di satelit orbit tertentu di regulasi WMO 08. Oke, jadi banyak ya metode yang digunakan untuk mengobservasi, melihat berapa kelembaban udara. Kemudian variabel lainnya dari basic atmosfer adalah angin, disajikan dalam bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi, satuannya meter per second. Metodenya bisa Doppler lidar, visible atau IR image sequence, IR imager sounder, line sounding. Kemudian ada wind vector over the surface. Jadi angin, vektor angin di permukaan. Kalau pada alat observasi konvensional, gunakan anemometer yang dipasang di ketinggian 10 meter. Biasanya digunakan untuk mengukur angin di permukaan laut dan permukaan bumi juga ya. Metodenya Anda bisa pelajari dari mulai radar scattering, polarimetric microradiometry, microwave imagery, radar altimetry juga. Selanjutnya, variabel geofisik yang lainnya adalah berkaitan dengan awan dan precipitation ya. Jadi, dengan kita mengetahui kondisi awan dan precipitation-nya, kita bisa gunakan untuk menganalisis cuaca saat ini, prediksi jangka pendek cuaca atau istilahnya nowcasting, dan juga digunakan untuk hidrologi. Apa saja yang diukur? Ada suhu puncak awan, tinggi puncak awan, tipe awan, berapa luasan yang di-cover oleh awan, tinggi dasar awan, cloud optical depth, dan lain-lain, termasuk precipitation dalam bentuk liquid dan solid, dan juga mendeteksi lightning. Ini adalah salah satu contohnya untuk mendeteksi suhu puncak awan menggunakan metode IR radiometri, IR sounding, dan untuk tipe awan,
apakah dia CB, cumulonimbus, atau cirrus, dan lain-lain bisa dilihat tentu saja berdasarkan kategori awan ya, klasis dari awan. Metodenya hanya satu, menggunakan visible irradiometry. Kalau tinggi dasar awannya, untuk variabel cloud and precipitation bisa Anda lihat di regulasi WMA. Variabel geofisika lainnya adalah aerosol dan radiasi. Jadi digunakan untuk memetakan bagaimana formasi dari awan, kualitas udara, dan juga bisa digunakan untuk mengkarakteristik faktor dari iklim dan perubahan iklim. Apa saja yang diukur oleh satelit? Bisa aerosol optical depth, concentration-nya, tipe aerosolnya apa. Kemudian volcanic ash juga bisa diukur. Anda bisa lihat, Anda bisa baca di sini. Juga ada photosynthetically active radiation juga bisa dideteksi oleh satelit. Selanjutnya adalah ocean dan sea ice. Jadi untuk melihat bagaimana kondisi di permukaan laut, termasuk di dalamnya gelombang dan sea ice, profil dari laut bisa kita cek berapa konsentrasi dari klorofilnya, kemudian sedimennya, oil spill cover, kemudian suhu permukaan laut, sea surface salinity, salinitasnya, kemudian juga sea ice type, berapa ketebalan es di permukaan laut, berapa luasan laut yang tercover oleh ice. Ini pun bisa diobservasi menggunakan satelit dengan metode-metode tertentu. Selanjutnya adalah land surface, termasuk di dalamnya adalah snow. Land surface di sini berupa vegetasi, titik api, glacier, dan snow. Berapa soil moisture, kelembaban tanah di permukaan, temperatur tanah di permukaan berapa, tipe vegetasinya apa, temperatur kalau ada titik api bisa kita ketahui berapa temperaturnya, berapa radiative power-nya. Kemudian berkenaan dengan tanah, jenis tanahnya juga bisa kita cek, kita observasi menggunakan produk satelit. Selanjutnya adalah solid earth, mengukur variabel seperti geodesi, kemudian crustal plate positioning, jadi posisi dari lempeng-lempeng di permukaan bumi, pergerakannya, medan gravitasi, juga bisa dideteksi oleh produk dari satelit. Kemudian atmospheric chemistry biasanya digunakan untuk mengukur gas-gas kimia yang ada di atmosfer, ozon, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain-lainnya. Anda bisa lihat ozon, bagaimana perubahan lapisan ozon juga bisa dicek. Juga biasanya digunakan dengan kita mengetahui kondisi kimia di atmosfer, bisa digunakan untuk men-setting greenhouse atau juga mengetahui kualitas udara di daerah tertentu. Yang terakhir adalah space weather, digunakan untuk memetakan bagaimana cuaca di space. Biasanya berupa memonitoring solar process, sun-earth interplanet space, biasanya lebih ke solar wind. Jadi, angin di matahari,
Kemudian yang ketiga adalah Earth proximity, berkaitan dengan magnetosfer dan ionosfer. Ini adalah contoh variabel-variabel solar processing monitoring. Anda lihat, ada bagaimana pancaran sinar gamma, X-ray, UV di matahari, juga bisa kita deteksi menggunakan produk satelit. Untuk Sun-Earth Interplanetary Space, seperti tadi sampaikan, didominasi oleh angin solar, bagaimana sinar kosmik, radio wave, solar wind density, temperatur, velocity pun dideteksi menggunakan satelit, produk-produk satelit. Untuk Earth proximity, biasanya yang dicek adalah bagaimana magnetosfer dan ionosfer. Nah, khusus untuk magnetosfer dan ionosfer yang diobservasi berkaitan dengan berapa total elektron di ionosfer. Kan total ion ini berdasarkan hasil penelitian beberapa. Jadi contohnya ketika untuk digunakan untuk prediksi gempa. Ketika akan ada gempa, kan ada pergeseran di lempeng bawah. Nah, bisa dideteksi juga dari kandungan elektron di atmosfer. Pergerakannya, beberapa penelitian menyebutkan bahwa proses terjadinya gempa juga bisa diprediksi dengan melihat total elektron yang ada di ionosfer. Kemudian juga dicek mengenai kerapatan elektron di permukaan atmosfer, medan listrik, dan medan magnetnya. Ini semua bisa dideteksi oleh satelit dengan metode-metode tertentu dan digunakan satelit di orbit tertentu. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum kelas. Terima kasih. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.